Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Berpada sarapan belum? Belum. Belum. Atau belum? Nah, yuk. Kesiangan tak? Kesiangan, Pak. Kesiangan. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa supaya pertemuan kita pada hari ini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Rama selaku ketua kelas, silakan memimpin doa. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rama yang sudah memimpin doa. Hari ini saya absen dulu ya. Rama dari Siawan, Maulana Syahri Watu Jana, Hadir, Pak. Elawati, Hadir, Pak. Tri Puspitasari, Jangan Pak. mana? Ulang tahun, Pak. Nggak ada terangnya atau dari Fadila Fajri, Tawuran, Pak. Tawuran. Allah. Sore-sore rebutan cewek, Pak. Astagfirullahaladzim. Sekarang banget sih. Masih ya anak SMA udah rebutan cewek-cewek. Kayak udah pasti aja masa depannya. Oke. Berarti yang langsung cuma 3 ya. Udah nggak apa-apa. Itu nggak mengalami semangat kita untuk bertemu dan belajar pada hari ini. Tapi sebelum itu tadi udah piket belum? Sudah, Pak. Beneran? Benar. Rama enggak, Pak. Kenapa? Kemarin Pak. Bener. Di pikirnya ngapain aja? Nyapu. Nggak dipel. Enggak, kalau lagi dibawa pulang Rama. Kacau. Kamu ini itu kan punya kelas dibawa pulang gitu. Oke. Kayaknya masih lemes banget sih ya. Kita main game dulu kali ya. Mau nggak? Mau Pak. Apalagi olah. Lemes banget. Ya udah. Ya kita main game. Gamenya itu kalian tahu nggak sih yang polisi numpangannya sebentar atas nama hewan. Nah, nanti dimulai dari Ella. Ella sebutin hewan apa? Nanti tepuk tangan prok. Nanti lanjut saya. Ulang lagi lanjut kamu. Yang cepat tapi jadi sambung hewan itu. Yang udah disebutin nggak boleh disebut lagi. Oke? Oke Pak. Yuk. Polisi numpangannya sebentar atas nama hewan dimulai dari olah Kucing. Kelinci. anjing, Sapi. Rusa. Kambing. ayam, Babi. Gajah. Keledai. kuda, Tabir. Marbot. Kura-kura. kupu-kupu, Marau. Ular. Ikan buntal. tikus, Kuda. Buaya. Ikan. nggak bisa. Semua nama ikan disebutin, saya juga bisa. Mau Sumatera, mau Jawa. Ya. Saya kan udah pernah saya menghafalkan semua jenis Oh, ikan. gitu ya. Oke, lagi ya berarti. Kali ini apa? Kita mulai dulu. 1, 2, 3. Polisi numpangannya sebentar atas nama buah-buahan dimulai dari saya. Apel, Pisang. Strawberry. Anggur. kiwi, Kelapa. Lengkeng. Salak. rambutan. Strawberry. Udah. Bagus. Udah. Oke, udah, itu aja. Udah semangat kan teman-teman?
Sudah. Oke. Baik. Pada hari ini kita itu oh iya, sebelum masuk ke sini materi sebenarnya masih sama, berkarya dan berekspresi melalui puisi. Cuma ada yang masih ingat nggak materi minggu kemarin itu bahasa apa aja? Oh iya. Kemarin itu mempelajari dasar-dasarnya Pak, seperti definisi dari puisi, kemudian unsur-unsurnya, jenis-jenisnya, seperti itu Pak. Oke, bagus. Saya masih ingat pinter 100 betul. Nilai tambahan di rapor nanti. Makasih Pak. Oke. Karena kemarin kita kan udah belajar tentang dasar-dasar puisi seperti definisi, kemudian teks, unsur-unsur dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas mengenai menyajikan pembacaan puisi dengan ekspresi dan kreatif. Kemarin Bapak udah suruh ini kan buat kalian untuk membuat satu puisi, sudah kan? Sudah. Nah, oke. Kalau gitu nanti di akhir setelah materi ini kita itu bakalan praktekin satu-satu mencoba atau bacain satu puisi yang kalian buat. Oke. Tapi kita masuk materi dulu. Di sini yaitu membaca puisi untuk diri sendiri tentu berbeda dengan membacakan puisi untuk orang lain. Membaca untuk diri sendiri dapat dilakukan dengan cara membaca hening dalam hati. Cara membaca ini bertujuan memahami dan mengkaji puisi lebih dalam. Adapun membacakan puisi untuk orang lain merupakan upaya menyampaikan makna dan perasaan yang terkandung dalam puisi. Oleh karena itu, pembacaan puisi tersebut tentu harus terlebih dahulu memperhatikan makna dan maksud puisi yang sebenarnya. Jadi sebelum kita bacain buat orang lain itu kita sebenarnya harus sudah paham dulu puisi ini maknanya apa. Jadi ketika kita membacakan untuk orang lain itu kita bisa berekspresi atau membaca nadanya sesuai dengan makna dari puisi tersebut. Lanjut, menyajikan pembacaan puisi dengan ekspresi dan kreatif. Pemahaman dan penghayatan terhadap makna puisi sangatlah penting. Pemahaman dan penghayatan akan memengaruhi bagaimana kalian menampilkan ekspresi wajah, sikap, dan gerak tubuh. Setelah mampu memahami dan menghayati makna puisi, selanjutnya kalian dapat menentukan metode dan teknik pembacaan yang sesuai. Metode dan teknik pembacaan puisi mencakup pengaturan ekspresi seperti wajah, gerak tubuh atau gestur, dan aspek suara, jeda, lafal, intonasi, dan kata. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya anak-anak, ketika kalian sudah memahami makna puisi tersebut, tuh kalian bakalan bisa menentukan teknik pembacaan puisi yang tepat, seperti mimik wajah kalian nanti seperti apa, tubuh kalian seperti apa, dan aspek suaranya seperti apa. Hal yang harus kalian perhatikan dalam pembacaan puisi ada ekspresi atau mimik wajah, gerak tubuh atau gestur, lafal atau artikulasi, tekanan, jeda dan tempo, serta intonasi. Ekspresi atau mimik wajah itu merupakan bentuk dan pengaturan tampilan wajah sesuai dengan isi dan nada puisi yang dibacakan. Ekspresi wajah yang ditampilkan saat membacakan puisi tentu harus sesuai dengan makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Sebagai contoh, puisi yang bermakna sedih tentu harus diwujudkan dengan ekspresi wajah yang tampak sedih. Jadi kalian kalau baca puisi itu misal tentang cinta atau tentang kemerdekaan, kalian harus ekspresinya itu ya berbubu gitu, misalnya tetap semangat. Cuman kalau kesedihan ya pasang wajah sedih gitu. Jangan baca puisi sedih kalian tersenyum tertawa, kan agak lucu juga. Kemudian gerak tubuh atau gestur. Gerak tubuh merupakan bagaimana bagian-bagian tubuh bergeser atau bergerak sesuai dengan kejiwaan dan pemaknaan terhadap isi puisi yang dibaca. Gerak tubuh meliputi gerakan seluruh anggota tubuh, kaki, tangan, badan, dan kepala. Jadi kalau kalian baca puisi itu, kalian bisa juga ya nambah-nambahin gerakan tubuh, seperti mungkin tentang kemerdekaan kalian bisa mengepalkan tangan atau seperti apa gitu. Lalu lafal atau artikulasi. Lafal merupakan kejelasan dalam pengucapan setiap kata dan huruf. Setiap vokal atau konsonan yang terdapat dalam setiap kata dalam puisi yang dibacakan harus jelas dan tepat. Jadi kalau kalian baca puisi itu harus jelas ya, jangan berempang kalau kata orang Jawa itu.
merdeka. Ketika kalian bilang merdeka itu kan nggak mungkin kalian merdeka, meskipun nggak mungkin, harus semangat gitu. Oke. Lalu ada jeda dan tempo. Jeda merupakan pemberhentian singkat atau sesaat pada suatu kata atau baris dalam pembacaan puisi. Pengaturan jeda yang baik dapat memudahkan memahami makna puisi yang dibacakan. Karena itu, pengaturan jeda setiap kata, baris, dan bait dalam pembacaan puisi penting untuk diperhatikan dengan cermat. Sebagai contoh, kalian memiliki satu pengertian hal tersebut. Kalian sebaiknya tidak memotong kalimat pada bagian susunan kata yang memiliki satu pengertian. Hal tersebut nantinya akan membuat makna puisi yang dibacakan menjadi bias dan janggal bagi pendengar. Selain jeda, pengertian setelah baca tempo juga mempengaruhi isi suatu kalimat. Tempo memberikan alunan irama pembacaan puisi. Kalimat-kalimat puisi yang dialunkan akan terasa merdu jika pemberian temponya diperhatikan dengan baik. Kemudian yang terakhir ada intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada pada kalimat atau naik turunnya lagu kalimat. Pengaturan intonasi juga dapat menghasilkan jenis kalimat yang berbeda. Lanjut. Untuk membantu proses pembacaan puisi, kalian dapat melakukan penandaan pengaturan tinggi suara atas puisi yang akan dibacakan. Penandaan ini menggunakan tanda bacaan tertentu yang kalian sisipkan pada puisi agar tahu di mana kalian harus berhenti. Tanda-tanda itu adalah sebagai berikut. Di sini ada gambarnya, mungkin kurang jelas. Bisa ditandai dengan garis miring atau tanda panah ke atas itu. Kemudian bisa huruf V atau strip. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin nanti materinya Bapak share ke grup WA ya. Oke. Lalu gaya yang ditampilkan dalam pembacaan puisi itu ada 3, yaitu gaya pembacaan tekstual. Cara pembacaan ini memiliki ciri membawa teks puisi di tangan. Pembaca sesekali masih melihat teks puisi secara langsung. Dalam pembacaan puisi ini dapat divariasikan dengan berbagai gaya atau gerak duduk, misalnya dengan berdiri, duduk, dan bergerak. Jadi kalau pembacaan tekstual itu ya kalian baca puisi biasa, kalian bawa teks itu, kemudian kalian baca puisi sesekali melihat teks. Kemudian pembacaan deklamasi. Pembacaan puisi secara deklamasi berarti teks puisi yang sebelumnya harus dihafalkan terlebih dahulu. Dalam hal ini, pembacaan puisi tidak membawa teks puisi pada saat akhir. Pembaca lebih bebas dalam bergerak karena tidak terikat dengan teks secara visual. Namun, harus mampu menampilkan penghayatan yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa membawa teks. Ekspresi, suara, dan gerak tubuh menjadi hal utama. Jadi kalau pembacaan deklamasi itu kalian nggak bawa teks kalau baca, jadi udah ngapalin. Kalian lebih bebas untuk mengekspresikan puisi tersebut. Kemudian pembacaan teatrikal. Dalam pembacaan teatrikal, pembaca dituntut menampilkan ekspresi, penghayatan, dan penjiwaan penuh terhadap puisi-puisi yang dibacakannya. Untuk membantu pembaca dapat menampilkan puisi melalui berbagai alat bantu dan media pendukung, misalnya kostum, aksesoris, musik, latar, dan sebagainya. Kalau pembaca teatrikal ini biasanya pembacaan puisi yang tampil di panggung gitu. Jadi ada pengiringnya, ada pakai kostum. Lalu langkah-langkah pembacaan puisi secara tekstual. Tekstual itu kan baca teks ya. Jadi pertama itu langkahnya berdirilah dengan tenang dan percaya diri. Kalau kalian mau baca puisi, kalian harus tenang, jangan gugup, biar kalian buat teks kan. Nanti kalau dilihat banyak orang takutnya kelihatan kayak gemeter gitu, tangannya kan agak pasti nanti kayak penonton mulai dikit gemeteran gitu. Kemudian hadapkan tubuh pada penonton. Jadi jangan miring kalian kalau baca di depan penonton. Hadap penonton. Kemudian bacalah terlebih dulu judul dan nama penulisnya. Lalu berhentilah beberapa saat untuk siapkan nafas. Jangan lupa nafas dulu, karena kalau nggak nafas mati. Lalu fokuskan perhatian pada puisi itu sendiri. Jadi fokus sama puisi yang kalian baca, jangan kemana-mana. Misal kalian lagi baca puisi di depan banyak orang, terus tiba-tiba ada cewek cakep yang nonton, kalian fokusnya ke cewek cakep itu kan nggak benar gitu. Kemudian, ketika pembacaan puisi selesai, berhentilah beberapa saat. Jangan kalian udah selesai nih, jangan tiba-tiba langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu aja, jangan. Tenang dulu, salam. Kemudian tinggalkan tempat pembacaan puisi dengan sikap yang tenang. Jadi sebelum ninggalin kalian kan diam dulu, tarik nafas dulu, tenang. Kalian hormat gitu,
Oke, di sini ada satu visi Arya Taufik Ismail. Kita adalah pemilik sah Republik. Sebelum saya suruh kalian bacain punya kalian satu-satu, di sini Bapak meminta ada nggak yang berani bacain puisi ini? Satu orang. Nggak kebaca. Nggak kebaca kan? Pak, dia berani baca pakai buku Bapak. Ella, kayaknya berani. Bagus banget itu Pak. Coba gini aja, Kompipa. Coba. Kompipa Ella. Belum. Kompipa coba. Kompipa layung jambreng. Yang itu udah. Ya, mana bisa gitu. Yang berbeda itu maju, berani beda itu baik loh. Kayak di iklan kelas nih. Baca nggak? Baca ya, udah. Coba kita tes. Tapi gini, ada spesial. Kalau udah baca ini, nggak bacain puisi kalian. Saya aja Pak. Oke, Rama, silakan. Perlu pakai ekspresi ini nggak? Ya kayak yang tadi saya jelasin. Kayak visual, kalian bawa teks ya. Terserah kamu bawa ekspresi, mau gerakannya kayak gimana, ini maknanya tentang apa kan? Ini siapin dulu. Baik Pak. Siap. Ya. Baik, di sini saya akan membacakan sebuah puisi dari Taufik Ismail yang berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik ini. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus, karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhirat, Duhai Tuhanku? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk outlet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Tepuk tangan untuk Rama. Terima kasih Rama sudah membacakan puisi dari karya Taufik Ismail yang berjudul Kita Adalah Pemilik Sah. Oke, kamu nanti dapat nilai tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Oke, ada yang bisa, ada yang paham nggak makna dari puisi ini? Ella Pak. Ella mungkin kira-kira setelah dibacakan Rama tadi dengan ekspresinya seperti itu, nadanya seperti itu, bisa nggak menimbulkan maknanya itu apa? Ada pendapat Pak. Belum dapat. Coba Rama yang mendapat. Olah mungkin Perjuangan. perjuangan. Gimana? Rama mungkin sebagai yang tadi udah baca bisa menimbulkan maknanya itu apa? Iya Pak. Menurut saya ini sebuah puisi pemberontakan Pak. Maksudnya kita tidak boleh ditindas oleh bangsa-bangsa yang lain gitu Pak. Kita harus terus berjuang. Jadi seperti itu Pak. Oke, terima kasih dan sekali Rama. Oke, karena tadi kan teman kita udah baca ini. Karena tadi seperti yang saya bilang kalau udah baca ini spesial. Nah, sekarang teman yang belum baca ini silakan maju ke depan. Siapa yang mau duluan terserah. Bacakan puisi yang sudah saya suruh buat minggu lalu. Silakan. Siapa duluan? Ella atau Ola? Ola. Oke, Ola silakan. Tepuk tangan dulu biar semangat Ola.
Saya di sini akan membacakan puisi tentang hijaunya alam. Hijaunya alamku membuat mata terpesona memandangmu. Hiasan pepohonan yang indah, terciptalah panorama alam hijau yang menenangkan. Terima kasih. Bagus. Terima kasih Ola. Berarti itu tadi puisi tentang hijaunya alam ya, pemandangan gitu. Oke, sekarang tinggal Ella. Silakan Ella dibacakan. Kayaknya bagus ini puisinya ini. Tentang apa lah? Kasih semangat dulu, kasih semangat dulu. Kok malu? Biasanya malu-malu ini. Ya, monggo. Baik, jadi saya mau membacakan puisi dengan judul Garis Simbol Lingkaran. Kukira bentuk cinta adalah simbol hati, sebagaimana yang dikatakan orang-orang di luar sana. Tapi ternyata kita adalah lingkaran, sedikit lebih lengkap, sebab lingkaran memiliki makna tak terhingga. Berharap perasaanku dan kamu juga begitu. Lagi, lingkaran adalah simbol kehidupan, di mana di hidupku ada kamu di dalamnya. Sayang seribu sayang, ada yang terlewatkan. Kukira kita bernilai 24/7 yang bermakna selalu ada. Nyatanya, kita adalah rumus pi yang bernilai 22/7. Hanya berbeda pembilang, masih satu penyebut. Seperti namamu yang disebut dalam doa, tapi tak kamu lakukan juga. Garis simbol lingkaran, ini bukan sekadar istilah dalam geometri, sebab kita manusia juga begitu. Bukankah tepat sekali, hanya sekedar bertemu tanpa rasa. Wah, keren sekali. Puisinya amat dalam ya tentang cita-cita. Sepertinya ini bisa nyata ya? Iya Pak. Iya Pak. Aduh, amin dan cita-cita aja. Nanti adil lah mau rebutan pacar, bukan cewek, tawuran. Boleh juga. Aduh. Oke. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah berani maju ke depan untuk membacakan puisinya masing-masing dan puisi Narlianto Siklimaya. Kalian semua keren, kalian semua hebat. Kalian semoga nantinya depannya itu bisa membuat puisi lebih baik lagi dan bisa menjadi mungkin seorang sastrawan. Oke. Mungkin materi hari ini tuh sekian ya. Terima kasih. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi. Semoga beruntung di kemudian hari. Oke, kita udah memasuki penghujung materi. Sebelum itu ada nggak yang bisa membuat kesimpulan mengenai materi yang saya jelaskan tadi? Kita itu sudah belajar apa aja ya? Cara membaca puisi yang ekspresif, kreatif dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca hal-hal yang harus kita perhatikan ketika membaca puisi serta gaya-gaya dalam membaca puisi. Ya. Oke. Sebelum itu kita Bapak mau minta ada nggak yang bisa menyimpulkan kita ini hari ini udah belajar apa aja sih? Saya Pak. Oh, silakan Rama. Jadi hari ini itu kita sudah belajar tentang bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar Pak. Tentang bagaimana ekspresi itu ditimbul, diciptakan dan harus ini Pak harus sesuai dengan lirik, sesuai dengan makna yang ada di dalam puisi itu Pak. Jadi kalau puisinya sedih, kita harus memberikan ekspresi yang sedih. Kalau puisinya tentang perjuangan, maka kita harus memberikan ekspresi yang semangat gitu Pak. Cukup? Cukup Pak. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Cukup. Oke. Kalau gitu sebelum pulang kita main games lagi. Seperti games yang pertama sih. Ya, biar pulangnya nanti kalian semangat. Tapi nggak mungkin nggak semangat sih, namanya pulangnya semangat lah. Oke, yuk mulai ya.
polisi numpangannya sebentar atas nama aduh saya bingung. Jangan. Tentang atas namanya sebentar. Merek. Brand. Iya brand. Ya ulah apa aja. Polisi numpangannya sebentar atas nama merek dimulai dari Ella. Fokus. Merek apa aja kayak HP ini ada Samsung, ada Oppo, kayak gitu. Hah? Boleh, itu kan merek. Kayak ini Palestina Israel nanti. Tapi hidup Palestina. Hidup. Gue Israel. Mungkin. Marah kamu ini. Ya. Polisi numpangannya sebentar atas nama merek dimulai dari Ella, iPhone. Samsung, Di fokus. Indofood. Avan. Honda. Pak. Kok ketawa? Coba. Aduh, ketawa. Bener sih. Sekali lagi. Polisi numpangannya sebentar atas nama merek dimulai dari Rama, Adidas. Polytron. Avan. Panasonic, LG. Frisbee. Tasan. Ada Rinso, ada Molto. Oke. Nah, oke. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak materi dari saya dan sudah mempraktekkan baca puisi tadi di depan ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ketika kalian pulang nanti selamat sampai tujuan, sampai ke rumah tanpa ada suatu halangan apapun, baik halangan yang besar maupun yang kecil. Mari kita berdoa. Silakan Rama dipimpin. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rama yang sudah mengirim doa. Anak-anak semua pulangnya hati-hati, jangan mampir-mampir, jangan kebut-kebutan di jalan. Kalau pulang ya pulang, betul, bisa main-main. Jadi apa namanya malam kesasar. Apalagi Rama yang bawa pada nongkrongnya pulang aja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Budi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sari selaku offset tulisan dari video Program Mengajar, yaitu memberi penguatan yang dibuat oleh saudara Dito Jatiwaseso. Nah, dari video yang sudah dibuat ada beberapa hal yang sudah saya amati. Yang pertama ada komponen penguatan verbal. Nah, pada komponen penguatan verbal ini ada kata-kata dan kalimat. Pada kata-kata ada kata-kata benar, bagus, tepat, dan bagus sekali. Namun saudara Dito hanya menggunakan kata bagus. Kemudian pada kalimat ada pilihan kata yaitu pekerjaan baik sekali, saya senang dengan pekerjaan makin lama makin baik. Nah, saudara Dito hanya menggunakan kalimat yaitu saya senang dengan pekerjaan. Untuk komentar, sudah tepat penguatan yang digunakan, ada perbedaan kalimat yang digunakan. Kemudian pada komponen yang kedua yaitu penguatan nonverbal. Nah, di dalam komponen penguatan nonverbal ini ada beberapa aspek. Yang pertama, penguatan berupa mimik dan gerakan badan. Nah, ini sudah digunakan saudara Dito. Kemudian penguatan dengan cara mendekati, ini tidak digunakan.
Penguatan dengan sentuhan ini juga tidak digunakan. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan ini sudah digunakan. Penguatan berupa simbol atau benda dan penguatan penuh dan tidak penuh ini tidak digunakan oleh saudara Dito. Untuk komentarnya, beberapa penguatan nonverbal tidak dilakukan karena menyesuaikan kondisi. Kemudian untuk cara penguatan kepada sekelompok siswa ini sudah digunakan oleh saudara Dito. Penguatan kepada pribadi tertentu ini juga sudah digunakan, dan memberi penguatan dengan segera serta variasi dalam penguatan juga sudah digunakan oleh saudara Dito. Komentarnya, penguatan diberikan kepada seluruh siswa. Dan yang terakhir ada prinsip penggunaan penguatan, yaitu yang pertama ada penghormatan dan keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon yang negatif. Tiga prinsip penggunaan ini sudah diterapkan dengan baik oleh saudara Dito di dalam video yang sudah dibuat. Untuk komentarnya, penguatannya sudah digunakan dengan tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya nilai dari video keterampilan mengajar yang dibuat oleh saudara Dito. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.